Nah, kalau sekarang di sini ini kita bahas peralatan dulu yang ada di sini. Kemudian tempat ini fungsinya sebenarnya full untuk kontrol. Ya, untuk kontrol. Kalau tadi peralatan-peralatannya yang menunjang kontrol yang di sini. Di sini semacam display aja lah, gitu ya, display untuk kontrol dan kebutuhan lainnya. Jadi yang di depan dulu saya jelasin yang di depan. Di depan ini apa namanya? Ini menampilkan semua. Kalau yang sebelah sini, ini HMI kita sebenarnya. Ini sumbernya dari HMI. Ini ada beberapa bagian ini ya, yang seperti ini tanda-tanya di HMI-nya. Ini berarti komunikasi ke area. Ke area ini ada gangguan nih. Jadi mestinya di sini ada gambar dari CCTV-nya ya, kameranya. Terus di sini ada water level-nya. Nah seperti ini water level-nya sekian. Ini lokasinya, ini bejal. Kalau terjadi seperti ini apa yang selanjutnya kita lakukan? Apa sih sebenarnya penyebabnya? Itu yang perlu kita telusuri. Cuma karena sekarang kondisinya lagi hujan, sering hujan, terus matahari juga jarang terlihat, belum buka cabang di Pasir Tanjung. Jadi Pasir Tanjung belum ada matahari di sana, adanya di Jakarta. Nah, jadi dia nggak buka. Jadi power apinya nggak terisi penuh. Besar kemungkinan itu. Jadi yang kayak gini, kalau cuacanya seperti sekarang ini, ya mau dicek ke sana atau tidak, karena besar kemungkinan apinya nggak ngisi, karena hujan terus nggak sempat panas ya. Ya itu yang ada di area sini. Terus yang sebelah sini, ini sama sebenarnya untuk monitoring CCTV, cuma yang di atas kita bisa set, bisa atur mana yang layar CCTV yang mana yang kita mau buka. Dan untuk mengaturnya kita pakai joystick yang di sini. Ya, di sini ya peralatan di sini. Minimalnya area ini sudah dulu dijelasin. Terus selanjutnya area di depan sini ya. Nah ini yang sebelah sini. Ini 3 berderet ini sebenarnya komputer semua, ada komputer di bawahnya, di dalam sini ada komputernya. Nah ini hanya untuk displaynya aja, displaynya. Oke, jadi full tempat kontrol kita sebenarnya ada di sini. Nah kemudian mungkin untuk masalah pengoperasian ya. Nah untuk pengoperasian mungkin bisa dilihat di sini sudah ada login ya, atau di sini ada login engineer itu apa tulisannya itu ya, masih temporer nih. Ini kalau kondisinya seperti ini kita hanya bisa monitoring, artinya dia nggak login ya, ini nggak ada loginnya, jadi kita hanya bisa melihat aja, tidak bisa kita lakukan kontrol. Nah, kalau lihat-lihat aja nggak usah login nggak apa-apa. Nah, ini kita mulai dari dashboard. Nah, ini yang kita lihat tadi dicetakan tadi ya, tapi tidak terlihat jelas. Nah, kalau di sini terlihat dengan jelas. Nih, server kita di mana, switch hub di mana. Ini sebenarnya yang kita lakukan jaringan. Ini jaringannya, networknya. Terus di sini kita bisa lihat nih CCTV ini mati, CCTV mati. Ini offline. Nah, kalau offline itu ya kita yang perlu kita cek, kita pastikan kenapa dia offline. Apakah gara-gara power loss atau ada sambungan kabel yang lepas atau apa ya. Itu nanti kita cek di lapangan. Oke, terus kita lanjut. Untuk pengoperasian kita tidak usah dimoin langsung untuk buka tutup pintu kan. Nah jadi tapi oke lah, kita ini dulu ya.
Nah, di plan overview ini kita bisa lihat informasinya, lokasi sensor yang kita pasang. Ini nama-nama sensor kita. Ini ada di Babakan Sea, di Sajira, Babakan, Sukasari, Cipanas, Bintasari, Babakan Sea, Buja, Pasir Tanjung, Intik Cibuya, Intik Karyan, Somang Baru. Kalau yang hijau ini rainfall, yang putih water level. Jadi ada yang dipasang di sungai. Ini water level ini di sungai, rata-rata di jembatan masangnya. Kalau rainfall ini di area yang lapang ya, karena dia harus sesuai dengan tangkapan hujannya. Nah, kalau di sini kita lihat angka 0,8 mm. Ini ada hujan, intensitasnya sekian. Dan ini akan ke reset nanti pada jam 00 di hari berikutnya. Ini ada warning post. Ini kalau kita mau kontrol lewat sini nanti bisa. Selanjutnya, oke, saya coba dulu. Kalau kita mau melihat di Sajira ini misalnya ya, kita tidak arahin ke sini. Di mana sih titiknya sebenarnya? Oh, di sini. Nah, ini kita bisa zoom dengan pakai mouse ya. Nah, begitu kita klik ini, sebenarnya ada pop-up window. Nah, di sini ini muncul CCTV-nya atau kameranya. Sekarang ini lagi gangguan sepertinya. Trafficnya agak lemot ini. Biasanya sih muncul. Coba kita lihat yang lain. Ini kebetulan juga sedang dilakukan sedang dilakukan perbaikan sama Om Media di lapangan. Ini BBM-nya kurang, biasanya muncul. Oke. Informasi di sini yang kita bisa lihat, di sini ada baterai voltage dengan baterainya. Ini biasanya kalau normal saja di atas ini dia. Ya. Nah, kalau yang ini water levelnya. Nah, kadang-kadang kan suka kita lihat tuh, kita cocokin water level sama tampilan kok nggak sama gitu. Kita sebenarnya bisa setting lagi di lapangan, bisa juga sebenarnya dari sini. Kalau dari sini gimana caranya? Nah, di HMI ini begitu kita letakkan mouse kita di atas apa namanya? Di atas objeknya, maka dia akan muncul berubah warna ya. Ikonnya ini berubah tuh. Perhatikan kan, dari putih jadi hitam, terus ada itu tandanya kita bisa setting atau bisa klik di sini. Nah, dia kebuka halaman settingnya. Nah, di sini tempat setting kita. Tapi ini sebenarnya sih nggak usah diganggu-gugat karena ini sudah disetting. Nanti kalau misalnya suatu saat berubah setting ya, kita lakukan di sini. Ini parameternya. Ya, kalau maksimalnya berapa, low-nya berapa, ini ada raw value. Raw value itu nilai asli dari alat. Jadi alat itu dia mengeluarkan angka sebenarnya, angkanya itu ya seperti itu 200 sampai 1000. Kemudian kita ingin nampilkan di tampilan di sini. Sebenarnya itu mau diterjemahkan jadi berapa sih? Angka 200 sampai 1000 itu mau diterjemahkan jadi berapa? Karena di beda-beda tempat kita mendefinisikannya beda-beda juga. Di sini 16353 sampai 16962. Artinya angka ini, angka 200 sampai 1000 ini mewakili angka 163,53 sampai 169,52. Itu ya. Jadi kalau ada perubahan skala atau perubahan apa, kita lakukan di sini. Tapi ini pun bisa kita lakukan di lapangan. Nah, data ini kita lakukan di lapangan sementara ini.
tidak kita lakukan di sini, tapi sebenarnya di sini bisa. Ya. Cuma untuk melakukannya mesti login. Ini ada pop-up window yang muncul karena kita tidak login di sini, belum ada login. Oke, untuk bisa melakukan kita bisa login di sini. Login ya, ini klik ini untuk login. Kemudian kita tuliskan passwordnya operator biasanya. Cuma saya sedang ingin pakai engineering, jadi saya ketikkan. Nah, ini kan ada tulisan engineer. Maksudnya ini tandanya kita login. Kalau kita login, kita rubah-rubah nilai ini bisa. Tuh, beda kan? Nah, begitupun untuk perintah. Nanti saat kita perintah pintu itu untuk buka, untuk nutup, itu kita harus login dulu. Kalau nggak login nggak bisa. Bisa cuma lihat-lihat saja. Oke, ini di halaman HMI-nya kita kembali lagi. Nah, ini ada yang bad PP. Bad PP itu biasanya disebabkan nilai yang ada sekarang dengan nilai settingan tadi itu beda. Salah atau beda lah gitu ya. Ya, itu alarm tuh, ada alarm. Oke, kita coba lihat dulu apa sih perbedaannya. Sorry, ini karena sinyalnya kurang bagus. Oh, ini tegangan batu malah no. Daerah mana nih? Oke. Nah, ini nilainya 0 sampai 2499. Terus, oh ini seah ini. Ini seah ya. Coba kita perhatikan di sini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Coba high di 2000, low di 0, high di 157, high di 50. Oke, ini row-nya. Ini coba perhatikan row-nya. Coba sudah lihat row-nya. PP row. Iya, 5917. Artinya ini angka ini sudah melampaui batas atas. Ya. Iya, di sini dibatasin 2500, tapi di sini ternyata yang datang 5000 sekian. Iya, hampir 6000. Nah, ini perlu dikoreksi ke lapangan ataupun di sini juga bisa sebenarnya. Nanti saya kasih tahu kenapa ini cerita ini bisa terjadi. Oke. Nah, tapi kita bisa koreksi di sini ya. Nah, itu kenapa dia terjadi bad PP? PP itu apa ya? Value yang saat ini. Row data mentahnya. Engineering value ini. EEU itu engineering value, high itu tinggi, batas atasnya. Oke, sebentar. Sampai yang ini, ya ini cuma informasi yang doang ya. Di sini petaknya di sini. Kemudian kalau secara gambar ini kita bisa lihat bagian-bagiannya ya. Di bawah ini kita lihat ini alarm nih. Alarm, kalau dia klub ini belum di-acknowledge, belum ada orang yang ngeh lah gitu. Jadi alarmnya masih ada, mungkin juga sudah nggak ada, tetapi belum di-acknowledge. Acknowledge itu ada yang care lah, peduli. Terus selanjutnya bagian dari HMI ini ya, menu-menu untuk berpindah. Di sini juga ini ada alarm. Ini alarm 1. Nih, yang kita lihat di sini 1. Nah, kalau kita klik ini ke halaman alarm kita. Nah, di sini ini warning too much handle use. Gitu. Jadi ada banyak sekali yang ini secara program sih.
kegiatan yang mesti dihandle dan belum di-acknowledge ini alarm ini. Lantas bagaimana cara meng-acknowledge? Nah, di alamat alarm ini kita punya tombol di atas ini untuk meng-acknowledge ini, untuk menentukan ini alarm belum di-acknowledge, ini sudah di-acknowledge, acknowledge all. Nah, ini acknowledge kan ada. Nah, ini acknowledge all. Biasanya saya pakai acknowledge all. Jadi dia begitu dia di-acknowledge sudah hilang flip-flipnya, tapi itu masih eksis. Ini masih ada, alarm itu masih ada. Jadi ada banyak sekali event yang terjadi, tapi belum sempat di-handle, sudah ada lagi. Ini secara software. Oke, kita tadi sudah ke alamat alarm. Di plan overview ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita beda. Jadi kalau untuk kontrol nanti juga bisa, nanti ada alamat di sini dan kontrol. Tapi di sisi sini ini memberikan bayangan apa kalau kita mau tahu daerah mana saja sih yang problem. Kita sepintas selalu aja kita lihat di situ. Oh ini problem nggak komunikasi. Oh ini ada nilai yang salah. Ini nggak komunikasi, itu aja. Biasanya yang sering kita monitor ke sini. Begitu kita lihat ini, udah langsung kita cek lapangan. Ada apa sebenarnya di lapangan? Umumnya kalau yang seperti ini, umumnya nih dari pengalaman, itu biasanya baterainya sudah habis. Matahari solar panelnya udah mampu ngisi baterainya benar-benar dihabisin. Biasanya ya. Oke, terus kita ke telemetri. Telemetrinya hanya menampilkan CCTV yang ada di lokasi-lokasi. Nah, kalau kemudian kita nemu CCTV seperti ini, tapi di bawahnya juga datanya nggak ada, ini bisa dipastikan di lapangan sana benar-benar kehilangan power. Jadi CCTV nggak hidup, sensor juga nggak hidup, habis power di sana. Karena kita pakai power dari solar panel, bukan dari listrik. Itu ada backup lagi Pak, selain solar panel? Nggak ada. Kita mayornya pakai solar panel. Jadi nggak ada backup dari dari listrik. Oh iya, yang ini aja yang kita tadinya juga mungkin secara desain yang ini untuk warning pos 1, 2, 3 ini warning pos ya. Tadinya mungkin juga desainnya pakai baterai, tetapi selanjutnya implementasi sekarang ini sudah pakai listrik. Kenapa? Karena butuh power yang gede banget dan 3 fase pula. Penyimpanan baterai berapa? Seharusnya penyimpanan baterainya itu berapa? Iya, kita lihat kebutuhan beban berapa. Iya, maksudnya. Ya itu dicocokin, diukur, dihitung bisa. Jadi kan berapa daya yang kita butuhkan, kita ingin berapa lama dia di backup sama baterai bisa dihitung. Iya, berapa AH itu kebutuhannya. AH itu wattnya lah. Ya berarti tergantung beban tuh. Berarti kita berapa harus kita tahu dulu. Ada hitung-hitungannya. Nah itu direncanakan di awal. Iya, jadi kalau sekarang kita ini kan sekedar mempelajari overview doang lah, detailnya nanti sampai training engineer. Oke ya. Nah ini kita pakai power akhirnya yang di sini ini di Sabagi dan di ruang pos di sini, yang nanti di ruang di ruang genset. Nanti kita lihat kontrolnya ada di situ, tapi sirennya orangnya ada di belakang spillway. Nah itu yang pakai power ini. Sebenarnya sih bagus juga, ada yang mengusulkan tadi siapa ya Pak? Karena powernya itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari penduduk ya. Maksudnya itu PLN itu terjangkau. Ya alternatifnya mestinya itu yang jadi primary sumber ya, primary source-nya, yang itu jadi sekundari. Kalau itu nggak ada baru backup pakai baterai. Tapi itu masalah desain dan kontrak, kita nggak terlalu jelas itu lah. Ya,
nggak ada pertanyaan sini. Os, ada lagi os. Di sini ada. Oh itu tadi telur juga yang ada. itu tuh Pak, tadi apa sih awalnya atau AWN. apa tadi yang beda nilai Yang beda. aktual sama bacaannya tadi itu kan? Oh ini BPP. Iya. Ada indikasinya BPP. Nanti begitu ini ya, saya contohin aja ya. Saya contohin dulu untuk ngilangin BPP ini dulu ya. Iya. Tapi ini dicatat dulu lah. Nilai ini kenapa ada pasti ada sebabnya. Tapi saya coba sekarang nilai yang sekarang ini, nilai tertinggi ini saya isi dengan sekian di atas ini. Nanti BPP masih ada apa enggak? Coba ya, tes ya. Masih ingat ya ini 2499 ya. Oke, karena saya sudah login saya bisa rubah. Kita rubah menjadi 50. Ya kan itu 5911 ya di atas ini. Masih bisa. Nah, oke, kita balik ke sini. Kita apa namanya coba sebentar. Masuk ya. Ini harusnya sih sudah hilang. Ini juga agak diam dia nih mapnya. Ya, Semuter Pak. dia masih muter. Tapi harusnya itu sudah hilang. Itu penyebabnya. Ya ini kayak ada sesuatu. Kita lanjut aja dulu ya. Masih bisa nggak kita lanjut? Oh, masih bisa. Nanti lah kita bahas. Tapi itu ilmunya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Kenapa ini tidak berfungsi? Kita lihat. Oke, nah ini selanjutnya untuk apa? Untuk kontrol. Untuk kontrol, ini yang kita kontrol itu pintu bendungan. Pintu bendungan. Nah ini kan ada gate 1, gate 2, gate 3, gate 4 ya di intake. Ini intake Ciuya. Ya kondisi saat ini intake Ciuya belum bisa memonitor status maupun apapun ya kita nggak komunikasi. Kalau yang di sini kita sudah bisa komunikasi, bisa kita kontrol, tapi untuk power dan sekarang kondisinya powernya sedang nggak dihidupi. Jadi kalau dia komunikasi, warnanya itu bukan pink. Ini pink itu tanda tidak komunikasi dia. Warna itu. Ya, jadi nanti kalau sudah komunikasi di sini muncul di angka-angkanya. Nah seperti ini nih komunikasi kan? Tuh, komunikasi warna yang ada itu hijau sama merah. Hijau, merah. Untuk pengoperasian nanti harus login dulu ya? Ya, untuk pengoperasian harus login. Harus saja login ini. Login operator. Ini tambah power gitu. Ya. Kalau tanpa login nggak bisa kita. Dia cuma lihat jam. Bisa melihat doang, bisa melihat dan monitor doang. Terus yang ini, ya ini. Nah, selanjutnya untuk kontrol ya kita lanjutin untuk kontrol. Untuk kontrol yang bisa kita kontrol itu selain pintu ini, kita juga bisa kontrol ini warning post. Nah, kita misalnya mau kontrol warning post bahasa bagi. Langsung dari sini buka. Nah, di sini ada pilihan. Tapi sekarang ini kondisinya sedang off. Yang salah kita secara komunikasi sudah bermasalah itu. Tadi kan mati kan? Ya, mati. Kemudian ini karena pakai listrik. Saat ini kondisinya kemarin saya cek ke sana, pulsanya nggak habis. Parah. Ya, oke, seperti itu. Jadi besok kapan-kapan kita ulangi lagi untuk coba operasi ini. Atau barangnya nanti kita sediain di sini juga nggak apa-apa. Nah ini bisa kita kontrol. Tapi pengoperasian ini gimana? Kayaknya pernah nyoba nggak kemarin? Belum ya. Nah, besok kita bisa demoin. Saya bawain alatnya. Oke.
tadi yang bisa kita kontrol running cost sama jam kontrol. Persyaratannya harus ada login. Nah kalau untuk jam kontrol seperti ini spillway. Nah ini spillway karena ini sudah online live, kita bisa kontrol sebenarnya dari sini spillway. Nah sekarang kita bisa lihat di kondisinya di sana. Oh ini lagi ada yang main di sana. Masjid kayaknya ini. Iya, tahu masjid. Masjid. Iya, ya masjid itu mas saya itu. Oh iya, kan kalau orang Jawa nyebutnya itu dia harus mas. Lalu untuk fungsi-fungsi itu Pak? Fungsi siapa? Ada nggak item-item? Oh iya, ini adalah tombol untuk pengoperasian ini. Yang ini tulisan gate 1 itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan ya, saya lupa, tapi sebelah kiri kayaknya. Itu kan ada 2 gate yang di sana itu ada 2 pintu dan ada 2 panel juga di sana di lokal sana. Kita bisa operasi lewat sana maupun lewat sini. Lokal, ya. Iya, yang disebut remote itu yang di sini ya. Jadi yang punya otoritas paling tinggi yang di panel. Jadi kalau dia ngaturnya di lokal, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nanti jangan heran kok nggak bisa dioperasi di sini. Dia dulu statusnya lagi lokal atau lagi remote. Kalau masih lokal di sini Nggak bisa. Dan ini sekarang statusnya juga nggak ada ya. Berarti sedang ada permainan di situ. Kita nggak tahu apa ya. Nah, tombol ini perintah untuk membuka pintunya. Buka pintu, terus ini perintah untuk menutup, terus ini untuk menghentikan operasinya. Jadi pada saat kita perintah open, si motornya atau si pintunya dia membuka aja sampai dia mentok. Kalau kita nggak stop, dia akan membuka terus sampai maksimal. Biasanya begitu di hotel lain juga begitu. Jadi disediain tombol stop. Sama juga saat close. Ya kalau kita pencet close, dia akan nutup sampai mentok. Nanti setelah mentok, dia akan ada indikasi di sini. Di sini tulisannya mana ya? Puli nih. Puli kalau di sini puli rise istilahnya ya. Puli rise, puli lower. Tapi biasanya tulisannya selain puli rise, puli lower itu biasanya tulisannya itu puli open, puli close. Disesuaikan tulisan ini dengan perintahnya. Nah, pada saat perintah kita jalankan open, di sini tulisannya juga open. Ya, kalau di sini apa tulisannya ini? Ada, rise ya. Rising di sini. Mestinya opening. Biasanya saya nemu di tempat lain opening, tapi kita ngikutin ya apa yang ada di panel. Opening terus closing. Nah, untuk melihat CCTV selain di sana tadi di tempat telemetri, kita bisa lihat di sini. Ini mudah-mudahan, kan bisa lihat di sini. Oke, nih spillway. Tapi ini kita cuma bisa sebatas lihat saja ya. Nah, tahu dari cara munculin? Nah, ini sebentar dulu. Saya tunjukin kontrolnya dulu. Oke, kita bisa kontrol. Kan jadi tidak harus lewat sini, tapi lewat sini juga bisa. Tapi dari HP bisa juga? Apa? Dari HP? Kalau sudah lucu bisa harusnya. Bisa. Karena bedanya HP dengan ini itu cuma masalah di protokol. Jadi yang ini ditumpangi ke protokol HTTP istilahnya. Nah itu sudah protokol internet Mesir bisa. Oke ya. Ini kita kecilin. Oke bisa kita atur. Sekali terus zoom. Oke itu kelihatan di sini sana juga. Oke ya. Nah, gimana cara nampilin ini? Kita
Kita pakai mouse bisa ke kanan. Itu ada komen. Nah ini muncul. Tadi juga ada rasio segala macam ya. Nah ini maksud saya nih. Kita ya resolusi. Kita bisa saja setting resolusinya tertinggi. Jadi dia semakin jernih. Bagus banget. Masalahnya kita komunikasi kita banyak dan background kita ketobaan traffic nanti. Jadi itu sedikit harus jadi pertimbangan. Apa namanya? Biar gak berebut lah. Kecuali rute kita jadi ya, jalan tol yang kita bikin banyak dan bagus ya baru salah. Ini jalan tol kita sudah kecil, kendaraan yang masuk banyak. Paling sekarang dipakai berapa? Yang paling kecil. Ini 720. Yang paling kecil. 1280 kecil tuh resolusi kecil aja kita pilih itu udah jernih banget ya. Ya karena yang CCTV kameranya memang bagus. Oke, nah CCTV atau kamera ini kalau yang di area sini di mana aja yang ada, biasanya di area yang ada komennya, ada perintahnya. Nah kayak di sini kan SPW kan ada CCTV-nya. SPW ada 2 CCTV-nya, front view, rear view. Rear view bisa kelihatan kalau rear view. Oh iya, ini harus dihidupi. Yang di outlet itu, nah itu powernya harus hidup, harus dihidupin dulu. Karena kita masih pakai genset, ini Komar, Maskom belum hidupin genset. Ya, cuma kelihatan di frame-nya doang. Nah, depan bisa karena kita ada ini di sini. Oke. Terus ya, jadi yang punya nanti yang punya CCTV biasanya yang ada kontrolnya ya. Nah ini juga ada. Ini ada di outlet. Oh sama ini. Ini yang CCTV yang di dalam. Sama ini untuk menghidupkan harus ada genset. Iya betul. Terus di sini ini masih proses. Malah ternyata sudah terklik tadi. Oke, ini ya. Selanjutnya yang ini ada untuk melihat tren. Tadi yang di sini kan alarm, ini untuk tren. Ini trending. Ada Pak. Tadinya ke situ tadi. Trending itu Tadinya ke situ. melihat angka Arif Barata. Iya, yang tadi ke situ. di lock, yang disimpan. Iya. Oh. Trennya seperti apa sih gitu. Nah ini kita sudah dipisah-pisah ini water level, rainfall, intake area, intake urea. Jadi kalau kita melihat, nah ini tren dari intake apa nih intake area. Ya, di sini intake untuk tren ada 2 jenis, ada historical, ada real time. Time apa yang terjadi saat ini historical ya yang masa lalu. Jadi kalau mau melihat tanggal berapa nanti bisa kita set di sini. Ada tombolnya historical request kan. Nah, historical request mau tanggal berapa, data tanggal berapa itu bisa sampai berapa kita bisa pilih di sini. Kemudian kalau kita balik ke real time-nya, ini kita harus ngecek. Nah, ini real time nih, bukan historical. Itu tentang tren. Terus ini log. Nah ini yang log ini dia, oh ini nih. Ini reasonnya nih. Penyebab errornya itu. Warning too much interview sama penggunaan RAM sampai 90%. Ini perlu dicek kenapa RAM-nya bisa sampai menggunakan RAM sampai 90%. Apakah digunakan untuk yang lain komputer ini? Itu kita harus cek. Jangan-jangan untuk apa mungkin masih
menyisakan atau pakai AD atau apa gitu. Harusnya itu clear tadi itu. Saya kemarin sih sudah cek, cuma ya belum optimal kali ya. Oke, tapi ini kita sudah tahu penyebabnya apa. Oh ini penggunaan RAM. Nanti kita cek lagi. Iya, 90%. RAM-nya sendiri berapa ini Pak? Nanti kita bisa cek di komputernya berapa. Kita catatan dulu aja ya RAM. Nanti kita lihat di mana RAM yang digunakan berapa. Kita catat dulu. Atau mau lihat sekarang langsung. Mau tahu seperti apa? Bisa kita instruksi ke di luar sekali aja. Bisa aja. Kita cek di sini. Nah. Terus selanjutnya sistem informasi kan. Di sini menjelaskan semuanya informasi. Oke ya, kelihatan kan di prosesornya apa, kelihatan, OS-nya kelihatan. Mana tulisan RAM? Total virtual memory, total physical RAM. Nah ini bisa lihat berapa juga. Bocoran HP saya Pak ya? Oh ya, itu ini Diminta gini kan? iya kita nggak bisa. Jadi kalau mau misalnya ada kebutuhan, tidak kontak nomornya Om nggak bisa. Saya bisa melaksanakan, nggak bisa menentukan. Nanti kontak aja Om. Nah ini ya. Oke. Kita keluar dari kajian. Terus ini dashboard yang tadi kita sudah ke sini tadi dashboard sudah. Terus ini setting apa nih? Time tracking, variable tracking. Nah, ini kita nggak usah bahas ini lah. Jadi kalau kita mencetak, jadi yang dicetak ini apa yang tertampil di screen ya? Misalnya kita mencetak kontrol ini, kita tampilin dulu, terus kemudian kita cetak. Ini sayangnya backgroundnya hitam, jadi 3 item cepat habis. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Nggak tahu tuh sudah hidup apa enggak? Cek saja. Oh, printernya nyala. Tahu dia printernya dipencet ya? Pak, motornya. Oke. Untuk tadi kan yang data terrecord AWR sendiri, untuk yang di lapangan dia berapa menit sekali? Untuk distribusi ke sininya dia berapa? Oh enggak, dia real time. Dia real time. Real time. Berapa Begitu. lama? Langsung. Begitu berubah, langsung di kalau di instrumentasi kan dia ada 15 menit sekali. Iya, itu tidak real time. Tidak real time, tapi siklik. Ada pilihan seperti itu bisa kita lakukan. Nah, ini hasilnya, karena kita tadi ingin tampilan ini, ya inilah yang kita hasilkan. Udah pilih. Ya. Jadi nanti kalau mau nyetak-nyetak, pencet aja. Yang sering-sering aja, ditanya kasihan yang beli. Oke, terus apa lagi ya? Ini report. Nah ini report itu nggak mau harus cerita sedikit ya. Oke, your connection is not preferred. Oke, dia ini pakai web teknologi. Jadi reportnya dalam bentuk web. Oke, nah kita diminta untuk buka website halaman 192.168.161. Nah, jadi sebenarnya ini software yang berbeda. Jadi tidak ikut di HMI-nya, tetapi dia bisa menyatu jadi satu. Ini Dream Report namanya, diikutkan di HMI-nya. Tapi dia kerjasama nih
beda software. Nah, interface-nya ini web. Nah, terus water level varian. Nih, kita mau lihat yang ini aja deh. Seperti apa reportnya? Nah, ini reportnya. Titik karya, tanggal reportnya, timestamp. Ini banyak sekali dia yang dia sudah bikin ya. Nih, ini tanggal-tanggalnya ada. Tuh, datanya cuma seperti ini doang. Karena di sini tidak bergejolak ya. Maksudnya relatif data. Jadi kita nggak melihat apa naik turun data. Tapi ini reportnya. Oke, terus habis itu apa lagi yang belum di sini? Oh ya, kalau kita sudah selesai Kurang di nggak? sini, keluar amannya. Lihat kita dulu loh, out. jangan ngomong biang dulu. Iya, out itu hanya untuk melihatnya. Kalau tadi posisi kita login, itu agak kurang aman, takut salah pencet. Nah, untuk logout itu tinggal klik di sini aja, di nama user yang login. Nah, seperti itu. Jadi setelah logout ini, kita import aja, kita sudah terkunci. Nggak bisa lagi kita lihat Windows tadi. Sistem informasi segala macam, program file segala macam nggak bisa kita lihat. Ya, kayak gitu. Oke, itu penjelasan yang seputar HMI-nya. Selanjutnya masih ada sedikit lagi di bawah nih. Di bawah situ kan ada PC-PC. Jadi biar kita jelas, kita coba misalnya kalau nge-restart gitu ya. Nggak tahu nanti kadang-kadang mungkin komputernya nge-hang atau apa, kita butuh restart. Nah, gimana caranya? Caranya pertama, kita harus login dulu. Bukan langsung pencet tombol power ya, enggak, login aja. Login dulu. Tadi yang bisa ini-nya. Ini 01. Kalau ini sudah tahu Pak maksudnya? Belum. Ini passwordnya Boleh itu Pak. Boleh dikasih Pak. Boleh. Belum dikasih kita. Belum dikasih. Tapi oh nggak boleh. Iya itu kebijakan saja. Kalau saya tahu udah dikasih enggak apa. Iya kalau ya nanti mungkin ada saatnya. Oke. Jadi kita kalau mau matiin komputer ya sudah, ini sudah bisa mati. Misalnya nanti tampilan di sini aneh-aneh, kita bisa matiin HMI-nya namanya. Ini namanya software HMI, Human Machine Interface tadi. Iya. Kalau yang kesini kita matiin HMI aja. Komputernya masih nyala tapi HMI-nya mati. Nah, ini kan komputer biasa lagi. Terus kalau nyalain lagi ada di sini shortcut-nya, ini shortcut. Tapi kalau sudah login, kita bisa buka yang lain-lain, program yang lain pun bisa, cuma tidak disarankan. Ini aja sampai komputernya, alhamdulillah bisa. Ya kan, tapi kayak RAM aja gampang. Padahal Windowsnya Windows 11 Pro. Ya alhamdulillah. Masih bisa dibuka juga. Masih bisa. Iya. Kenapa? Nggak bisa. Coba sekarang. Sekarang kita gimana caranya? Kita mau exit? Nggak bisa. Tuh, nggak bisa. Mau operasi? Nggak bisa. Menjadi ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus login dulu. Nah, begitu kita login. Begitu kita login di sini. Engineer 01, passwordnya password. Tahu saya. Kasih 1 2 3. Oke. Ya. Oke. Setelah itu, nah kita misalnya mau shutdown karena ada sesuatu, mungkin apalah gitu ya. Kita mau shutdown. Dari sini aja langsung pencet apa namanya? Button window di keyboard. Dia akan muncul seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah window biasa ya. Kita bisa langsung matiin shutdown. Shutdown ya mati beneran. Kalau restart ya kita restart. Oke. Misalnya terjadi apa gitu, kita butuh restart, ya restart aja. Tidak masalah. Nanti dia akan hidup secara otomatis. Dan kalau di istilahnya biasanya HMI yang biasa kita kerjakan itu ada istilah auto login. Jadi biasanya kalau kita pakai komputer tuh mesti login dulu ke Windowsnya kan. Nah, login dulu isi Windowsnya. Terus nanti sudah gitu kita jalankan aplikasinya manual. Pencet aplikasi mana yang mau jalan. Nah kalau kita sudah bikin auto run, nah ini namanya auto run. Tadi auto login ke Windows. Ini sekarang auto run. Jadi kalau mati, posisinya mati karena power hilang, tiba-tiba ada power, dia akan naik lagi, live lagi seperti semula. Contohnya, langsung dia apa? Nah tuh, langsung kembali seperti semula. Mungkin ada yang mau mencoba, ini kan ada komputer lainnya di depan. Gimana Os? Bisa coba Os? Ustaz, mau coba? Iya coba dulu, nanti gimana cara yang riset Pak? Saya nggak tahu. Nah, saya sudah kasih tahu. Biasanya kalau saya ditanya lagi yang sudah saya kasih tahu, saya juga lupa. Gimana tuh? Mau coba dulu deh? Coba dulu restart. Oke, restart. Salah satu yang di depan ini aja lah. Coba dulu. Boleh, mau yang di sini, yang di sini, ini yang sudah login. Ya, logout dulu. Oke, sekarang login. Nah, login. Di situ apa yang mau diisi? Kasih jad dulu aja. Yang gampang-gampang aja buat D5. Saya kan lagi baik. Oke, nah terus prosedurnya tadi. Kalau mau restart komputer, kalau yang itu untuk matiin HMI, restart komputer, apa tadi? Enggak gitu. Jadi tadi setelah kita login, terus tombol ini, tombol Windows. Oke, terus ada tombol power. Ya, terus restart. Iya, restart saja. Sekalian kita uji, dia auto run dan auto login. Auto login atau apa? Iya, Windows itu. Kan biasanya ada di bawah itu kan. Iya, betul. Itu CPU-nya ada di bawah. Tapi kita bisa lakukan di sini aja. Pak Ram, Oke. mau nanya, ini kan monitor di sininya banyak nih. Fungsi yang kesananya, mouse-nya yang mana? Oh, yang ini, yang di sebelah sini. Nah, itu aja berarti. Iya, ini klien 1, klien 2, klien 3 atau dibalik lah. Tergantung fokus, makanya yang mana. Apakah monitor ini bisa diaplikasikan ke sana? Bisa. Tapi berubah colokan di bawah. Apa? Berubah colokan di bawah ada pengaturan di bawah secara Android. Berarti untuk saat ini settingnya yang anak. Iya, settingnya untuk di sini. Kenapa di setting di sini? Nanti tanya desainer. Tapi gimana merubahnya? Gampang. Nanti saya kasih tahu. Siapa tahu Uus punya eksperimen kan? Tapi sebaiknya jangan, nanti kalau kita ada pergi aja nggak apa-apa. Oke, ada yang mau coba lagi? Bisa ngerasa? Yakin bisa. Siapa yakin bilang apa? Mau restart? Tadi saya takutnya itu karena sekarang siang. Biasanya kalau sudah makan tuh biasanya ngantuk bawaannya. Orang menjalankan sampai saya yang ngomong loh. Intensitas omongannya aja sudah. Gak kayak tadi pagi. Kan juga ada snack. Iya. Sayur nangka tumbuhnya gara-gara makan, Pak. Nah itu dia. Jadi kenapa kita terus mencoba biar meyakinkan bahwa kita bisa. Tapi mau cukup diwakilkan sama Om Denny juga nggak apa-apa sih. Itu Pak, untuk track record itu, Aha. dia itu akumulasinya dari pada saat awal pembacaan atau gimana? Jadi di trend ya.
Thread itu dia nge-record setiap saat ada perubahan biasanya. Dari sejak awal dulu kala waktu pertama kali dihidup pemasangan, ya. Nah, dia disimpan datanya di database namanya. Database. Nah, database itu dia akan dikelola sampai batas tertentu, sampai penuh. Tapi dia modelnya pipo, plus in, plus out. Maksudnya, misalnya kita sudah set sampai 10 giga gitu ya, kapasitas penyimpanan untuk threadnya. Nanti tetap akan dipertahankan 10 giga. Masuk terus sebelum habis 10 giga tuh. Nanti kalau sudah habis, yang masuk ya masuk aja, yang lalu dibuang. Itu maksudnya pipo. First in, first out. Ya, jadi membuang sendiri dia. Membuang sendiri, nggak usah dibuang-buang. Jadi habis 23 dia masuk lagi. Iya, masuk lagi. Kita bisa set itu. Dan itu Biasanya untuk kapasitas itu berapa lama jangka waktu? tergantung banyak data sebenarnya. Jadi kita bisa lihat dari banyaknya data berapa. Jadi itu diperhitungkan pada saat desain. Ini data ini mau diisi apa aja, berapa banyak. Jadi kalau jumlah datanya sekian, berapa lama gitu. Jadi kalau untuk desain ini, saya rasa untuk masa 3 bulan sampai setahun masih kuat. Masih Harus backup terus. enggak. Anehnya enggak. Berarti kalau kita mau Kalau sampai- historical tahun kemarin, 2 tahun kemarin. Oh, kan sudah pivot dia. Sudah hilang. Kalau mau itu tetap terjaga, sampai bisa backup. Ya, itu maksud saya. Oh, sampai Kita mau harus backup melakukan. manual gitu maksudnya. Nah, sebenarnya enggak juga. Enggak perlu backup manual. Karena kalau nggak salah temen itu ada yang sudah bikin scriptnya, jadi tinggal ting jadi udah. Ya, takutnya kan mungkin ada owner atau user yang pengen tahu historical yang udah lama. Tapi data backup itu pun juga nggak akan bisa kepake kalau sampai nggak punya softwarenya. Itu masalahnya. Jadi, iya, untuk membacanya, ya punya software yang ini. Iya, itu ada di SQL Server namanya. Oke, terus ada lagi apa? Play Store itu nanti untuk software HP. Kalau yang ini kayaknya nggak ada di Play Store. Nah, kalau game mungkin banyak di Play Store. Oke, terus kalau ini sudah, kita lihat di belakang. Iya, kita lihat di belakang. Nah, di belakang ini kita kan ada lorong-lorong ya. Ini ada almari sebenarnya. Ini tempat CPU-nya. Nah, nggak apa-apa, angkat aja. Ya, buka aja, nggak apa-apa, buka aja. Kan ada saya. Iya, buka. Biar lihat. Kalau bisa nyalain lampu arahin ke sana biar tahu. Nah, ini PC-PC-nya ya, komputernya. Nah, di sini juga ada beberapa. Buka aja beberapa. Ada apa di situ? Di situ ada apa? Oh, coba. Nggak ada yang apa-apa kan? Coba disenter dulu karena ini penerangannya kayaknya kurang terang. Oke, dari sebelah kiri dulu ya. Dan di sini tuh sepertinya cuma untuk power doang. Dan sebenarnya bolak-balik dirapiin, tapi sekarang kondisinya nggak rapi lagi. Bolak-balik pindah. Oke, ini kita tinggalin dulu ya. Ini cuma kabel power aja dari distribusi. Ini sumbernya dari mana? Sama dari UPS itu. Nanti kalau ada masalah di sini, dimatiin di sini. Oke. Dari UPS ini. Jadi meskipun itu mati, ini tetap nyala. Oke. Nah, ini komputernya, ini kliennya. Nah, kalau yang ini DVR. Lang, DVR-nya. Jadi ini yang pintu buka pintu.
Biar kelihatan. Yang ini yang untuk apa namanya video wall ini video wall namanya. Tadi saya sudah bilang video wall belum? Belum. Oh belum ya? Ya sekarang saya bilang video wall lupa saya tadi. Saya cuma ini monitor udah, tapi video wall. Nah ini untuk nyantarin ke video wall. Nah ini jadi ya kayak proyektor itulah. Itu ada di kabel ini dari mana? Dari sini. Dari TV ini sebenarnya TV ini monitor kita sambungin ke sini. Sambungin ke monitornya ada 1, 2, 3, 4 nah gitu berapa lah kita mau pakai yaitu sebagai outputnya. Oke. Terus inputannya dari mana? Inputannya dari sini. Jadi ini monitor. Sekarang kita mau gabungkan 4 atau 6 atau 10 monitor kita butuh ini. Ya, untuk video wall itu ya. Untuk ini 4. Kemudian ini sumbernya dari komputer. Jadi kalau sumber ini kita copot, mati itu hilang. Mau coba? Mau saya? Betul. Nah, ini switch. Ini sama kayak yang tadi di sana. Switch. Nah, ini juga sama nih. Jadi kalau ada hardware-nya, dia nyala kayak gini. Maksudnya pasangannya itu hidup gitu loh. Nah, kemudian itu ada power supply. Power supply ini menyusul ini. Power supply ini untuk ini aja. Iya, untuk ngidupin industrial switch. Ini switch harus industrial ya. Bukan ecek-ecek, bukan kayak switch di rumah. Nah, terus Video. terus kita tambahin ini apa namanya? Foto. Ya pengatur suhu sebenarnya. Cuma yang itu kayaknya tidak termasuk industrial itu, karena kita bisa. Iya, ini indikator aja itu indikator suhu. Ada sensornya, dia mana sensornya ya? Oh ini sensornya nih. Oh ini sensornya. Suhunya 3 tuh. Kalau saya pencet dia naik. Iya itu suhu tubuh saya. Iya. Anggaplah gitu ya. Jadi apa fungsinya ini? Ini untuk menghidupkan fan. Di sini ada fan kan? Ya, ada kipas ini karena sebelumnya kita tanpa ngipasin ini di sini sering problem. Ya, pasti panas. Cepat panas ya, karena nggak ada distribusi kipasnya. Oke ya, ini yang sebelah sini. Jadi kalau ada apa-apa dengan tampilan misalnya, coba cek komputernya hidup apa enggak. Itu. Siapa tahu kipasnya mati. Siapa tahu kipasnya mati. Jadi panas mati. Iya. Untuk tampilan yang bikin tadi pengen ke video wall yang kabel ini bisa coba. Iya, kabel ini bisa. Seperti itu. Tapi penting jangan. Iya, untuk saat ini jangan lah. Nanti kalau sudah serah terima, sampai mau melakukan kalau problem kan. Begitu tanggung jawabnya kita semua. Loh iya. Oke ya. Yang di sini cuma komputer aja, data lewat switch. Udah seperti itu. Sama ini, yang ini dan ini sama. Enggak ada perbedaan. Oke ya. Oke. Sudah. Apalagi kalau gitu materinya sudah habis. Berarti ini hanya transmisi dari sananya server. Ya. Program itu ada di server. Di server. Tarik dari ke sini saja. Betul. Sampai cerdas sekarang. Tadi kemana? Oh, udah masuk Pak. Udah masuk Pak ya, sorry. Oke, jadi sementara materinya itu. Oh ya, satu hal lagi yang belum saya sampaikan mengenai joystick ini. Joystick ya. Nah,
kemarin kan sempat itu ada masalah katanya. Tidak ada. Ini dulu dia kata Haus banget. suaranya atau buruk. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Terakhir, ini mengenai joystick ini untuk apa? Untuk nampilin layar itu ya. Nah, kemarin sempat dapat informasi video wallnya rusak gitu, tidak ada tampilan apa-apa. Sebenarnya salah pencet aja. Nah, cuma namanya dalam kondisi dalam kabut, ada kamu penting segala macam, mau nggak bisa. Ya itu sudah. Ya kalau marah-marah aja. Nah, kemarin itu clearnya di sini. Jadi kalau mau nampilin, mesti di live review dulu, terus baru pilih grup. Di grup yang ada grup enggak grup aja grup. Listnya itu daftar. Grup 1, nah, tidak ada. Tapi kemarin itu salah, nggak pilih itu. Tapi video pilihnya apa ya? Kemarin ya? Video wall apa ya? Nah ini betul. Ini yang dipilih. Ini yang dipilih terus informasi. Iya, informasi CCTV semua mati, nggak bisa. Wah. Sepertinya teman sampai bekas marah-marah itu sampai bolak-balik nelpon kan. Nah, iya. Padahal kalau cool saja selesai. Nah, selesai masalah. Apa? Coba. Iya. Ini live view. Nah, terus di sini, di sini di grup, ini pilih grup 1, grup 2 ada. Sama aja grup 2. Ini ada 16 channel, itu ada 11 channel. Gimana kalau mau buat grup? Bisa juga. Coba nanti aja lah ya. Nah, terus ini mau nampilin berapa jumlahnya. Salah pencet aja. Iya. Salah pencet aja tadi. Ininya yang harus live view dulu. Oh, kemarin begini posisi awalnya di video wall. Iya. Enggak ada, kan kita enggak setting. Sebenarnya bisa disetting, tapi kita enggak setting. Ya, live review. Nah, terus pilih grup, Pak. Yang CCTV silahkan. Oke. Nah, grup itu budget grup 1, yang 1 ke atas 1. Iya. Ya udah seperti itu aja. Mau nambah grup nggak Pak Dede? Kalau bisa. Pak itu, Pak, kalau ini kadang-kadang kan nggak nampak tuh, udah. Kadang-kadang nampak. Kenapa kadang-kadang nggak nampak? Nah itu kita. Security nih kadang-kadang itu. Oh itu ya, berarti kita lihat dulu ini SPW front view. Nah, kita lihat di sini SPW front view mana dia? Bawah, iya itu. Nah ini klik ini untuk ngegedein. Ini semua sudah hafal. Sudah hafal semua deh itu. Nah terus baru dia pencet ini. Oh iya. Jangan pakai perasaan ya. Kalau pakai perasaan nanti beda. Lain. Umar guys ya pakai perasaan. Iya nanti tergantung. Nah, jangan. Ini duduk poin saja. Ya itu Pak Sawi ya. Bapak, saya mau coba Pak. Oh silakan. Ini kan Jom. Ya. Ke bawah ke atas. Ke atas, ke bawah. Ya. Jangan pakai perasaan aja karena itu kan agak mirip-mirip perasaannya. Nggak nampak kan di sini. Iya.
Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, kalau mau ada donasi misalnya subscribe atau apa. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Karaoke kita sekarang. Karaoke kita. Bisa aja. Oke, udah dulu. Udah kan? Udah ada pertanyaan? Iya, siap. Login dulu katanya. Enggak ditutup dulu. Apa? Enggak ditutup dulu. Saya sih sudah assalamualaikum. Oh, Kalau Mas udah. Sawi mau tutup sih monggo mawon. Oh. Ya kan biasa beliau yang di masjid itu ya. Coba doa. Oke. Oh masih. Udah. Sudah, iya Pak. Stand by.